semuanya, selamat datang di podcast Jurnal kami. Hari ini kami dari kelompok Kuat kelas A serta pelajar CPNS dari Kementerian PU Batch 4 akan berbicara santai tapi tetap bermakna tentang bagaimana kita sebagai CPNS dapat berkontribusi untuk membuat Kementerian Pekerjaan Umum lebih baik dan lebih kuat. Sebelum memulai podcast ini, izinkan saya, Yotam, yang akan memandu eh, podcast hari ini menjadi moderator untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Untuk yang pertama, di sebelah kiri saya ada Mbak Salsa. Halo Mbak Salsa. Halo Mas Yotam. Oke. Di sebelah kiri Mbak Salsa ada Mas Tovan. Halo Mas Tovan. Halo Mas Yutam. Terus kemudian sebelahnya lagi ada Mbak Nurul. Halo Mbak Nurul. Halo Mas Yotam. Oke. Kemudian di sebelah kanan saya ada Mas Yogi. Halo Mas Yogi. Halo Mas Yutam. Oke, terima kasih. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Mas Alfi. Halo Mas Alfi. Hadir, hadir Mas Yotam. Siap. Kemudian yang terakhir ada Mbak Salwa. Halo Mbak Salwa. Halo Mas Yotam. Oke, itulah kami dari kelompok 4 kelas A. Jadi pada podcast hari ini, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran pada agenda 1 minggu ini, maka kali ini kita akan membahas pemahaman dan refleksi pribadi masing-masing kami terkait wawasan kebangsaan, nilai-nilai bela negara, dan isu-isu strategis yang sedang masa kita hadapi saat ini. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita mulai podcast hari ini. Untuk kesempatan yang pertama, saya berikan kepada Kak Nurul untuk membahas tentang topik wawasan kebangsaan. Pada Kak Nurul, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Yotam. Kalau bicara soal wawasan kebangsaan yang sudah kita pelajari pada modul pertama Latsar ini, kita kembali diingatkan bahwa ASN bukan cuma sekedar pelayan publik, tapi juga penjaga nilai-nilai dasar bangsa. Wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakar pada 4 konsensus dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini dilandaskan oleh sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya melalui pergerakan nasional, Sumpah Pemuda, dan proklamasi kemerdekaan yang menjadi pondasi semangat kebangsaan. Wawasan kebangsaan bukan cuma soal sejarah, tapi juga soal bagaimana kita membangun masa depan dan dapat direfleksikan melalui tindakan kita sehari-hari, mulai dari tindakan yang sederhana, misalnya melalui sikap disiplin waktu, menghargai keberagaman, dan menjaga integritas dalam melaksanakan tugas. Terima kasih Mas Yotam, saya kembalikan ke Mas Yotam. Terima kasih atas feedback dari Kak Nurul yang telah memberikan kita review materi terkait wawasan kebangsaan yang telah kita pelajari sebelumnya. Oke, eh, kita diingatkan pentingnya peran ASN dalam menjaga integritas melalui penerapan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu, bagaimana sih cara kita mengimplementasikan wawasan kebangsaan dalam tugas dan pekerjaan kita sebagai ASN, khususnya di Kementerian PU? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada Kak Salsa yang akan membagikan pandangannya kepada kita. Kepada Kak Salsa, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Yotam. Oke, mungkin langsung aja ya. Karena dari unit kerja saya di Balai Teknik Air Minum di bawah Direktorat Jenderal Cipta Karya, tentu kadang itu kita selalu fokus pada hal-hal teknis. Padahal ya semangat kebangsaan itu akan dan harus selalu hadir dalam cara kita berinteraksi, ambil keputusan, dan juga tentunya melayani masyarakat. Salah satu kegiatan yang ada di Balai Teknik Air Minum itu ada kegiatan advis teknis, di mana kami itu menerima layanan berupa permasalahan yang diangkat oleh pelanggan, dan kami memberikan solusi terbaiknya. Sehingga karena Balai Teknik Air Minum ini, walaupun tempatnya di Bekasi, tapi
layanan kami itu tersebar di seluruh Indonesia. Jadinya kami ya harus melayani semua permasalahan yang diajukan tanpa membeda-bedakan. Daerahnya seperti apa, kondisi di sana seperti apa, orang-orangnya bagaimana. Itu kami rangkum semua dan kami layani semua. Sehingga dalam permasalahan ini terkait air minum ya memang beragam dan menantang, tapi inilah bentuk kami para ASN untuk menambah wawasan kebangsaan kita terkait sumber daya alam kita seperti apa dan juga memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Jadi mungkin untuk intisari dari apa yang harus saya lakukan ya, saya harus mengimplementasikannya dalam bentuk berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan daerah pelanggannya dan juga prosesnya harus dilaksanakan sejujur-jujurnya dan juga memberikan solusi yang terbaik untuk para pelanggan. Mungkin itu sih Mas Yota. Luar biasa Kak Salsa. Ya, terima kasih Kak Salsa sudah membagikan pengalamannya dan pandangannya ya terkait cara penerapan atau implementasi dari nilai-nilai wawasan kebangsaan melalui tugas dan pekerjaannya khususnya di ini ya Kak Salsa di Balai Teknik Air Minum Kementerian PU. Sehingga apa yang kita kerjakan ini tidak semata-mata untuk eh, pekerjaan administrasi saja, tetapi apa yang kita kerjakan ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di bidang air minum terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Oke, mungkin selanjutnya kita berpindah ke segmen yang kedua, yaitu terkait dengan nilai-nilai bela negara. Setelah apa yang kita pelajari bersama di pembelajaran, marilah kita mereview sesingkat mengenai nilai-nilai bela negara serta penerapannya khususnya bagi kita para ASN. Untuk itu, marilah kita dengarkan sedikit review dari Kak Salwa. Kepada Kak Salwa, saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya Mas Yotam. Eh, untuk review bela negara dari yang sudah kita pelajari ya, bela negara itu adalah sikap dan tindakan warga negara untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan bangsa yang dapat diwujudkan melalui nilai-nilai dasar yang meliputi cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, kerelaan berkorban, dan kemampuan awal bela negara. Nah, bela negara ini bukan hanya tugas militer, tetapi juga tanggung jawab seluruh warga negara, khususnya kita, para ASN, untuk menjaga kedaulatan, persatuan, dan keselamatan bangsa. Nilai dasar bela negara meliputi cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kesetiaan pada Pancasila, rela berkorban, serta kemampuan awal bela negara yang mencakup ketangguhan fisik, mental, dan sosial. Sejarah kolonialisme dan pergerakan nasional menjadi pijakan lahirnya nasionalisme, yang kini diuji oleh tantangan kontemporer seperti ketimpangan sosial ekonomi, rendahnya kesadaran kebangsaan, serta ancaman disintegrasi. Dalam konteks ASN, bela negara diwujudkan melalui sikap disiplin, netralitas politik, pelayanan publik yang prima, integritas, dan kolaborasi, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat persatuan, toleransi, serta mengaktualisasikan 4 konsensus dasar berbangsa, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kembalikan ke Mas Yotam. Oke, terima kasih atas reviewnya Kak Salwa. Jadi kita diingatkan kembali ya teman-teman bahwa bela negara itu bukan hanya sekedar kita memegang senjata atau kegiatan militer, namun juga dalam setiap aktivitas kita maupun di pekerjaan kita, kita bisa menerapkan nilai-nilai bela negara tersebut. Nah, contohnya di Kementerian PU sendiri seperti apa sih? Jadi bagaimana cara menerapkan nilai-nilai bela negara khususnya bagi ASN di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, untuk membahas topik ini, saya persilahkan kepada Kak Alfi ya untuk membahasnya. Saya persilahkan Kak Alfi. Terima kasih Mas Yotam. Sebenarnya sih penerapan bela negara sebagai ASN di Kementerian PU itu sangat simpel ya. Karena wujud dari bela negara ini kita bisa wujudkan melalui tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Seperti merancang dan membangun infrastruktur yang memperkuat konektivitas antar wilayah terpencil dan perbatasan. Nah, upaya ini bukan hanya membangun jalan dan jembatan ya, tetapi juga membuka akses ekonomi, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi masyarakat yang sebelumnya terisolasi.
Nah, kemudian dengan selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap proyek pembangunan, baik itu bendungan, jalan nasional, maupun sanitasi. Pembangunan ini diarahkan sebesar-besarnya itu untuk kepentingan rakyat. Jadi untuk menjaga kedaulatan negara dan sekaligus mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Dan juga kita sebagai ASN PU, kita harus siap ditugaskan juga ke daerah rawan bencana atau wilayah terpencil demi percepatan pembangunan serta pemulihan infrastruktur. Karena dengan kehadiran ASN seperti kita di lapangan, ini adalah bentuk nyata pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat, terutama di saat kritis. Nah, selain itu, dalam aksi yang paling sederhana, kita sebagai ASN juga harus menjadi pribadi yang anti hoax ya, dengan menyaring informasi, menyampaikan data yang valid, serta menolak berita bohong. Karena kita sebagai ASN wajib turut menjaga persatuan bangsa dan kepercayaan publik. Jadi inilah wujud dari bela negara kita sebagai ASN Kementerian PU. Bukan hanya soal senjata, tetapi tentang dedikasi, profesionalisme, dan keberpihakan kepada masyarakat. Begitu Mas Yotam. Baik, terima kasih Mas Afi. Nah, itu ya teman-teman. Jadi untuk implementasi dari nilai-nilai dasar bela negara sendiri tidak harus melulu dengan kegiatan militer. Namun tadi seperti yang dikatakan Mas Afi, bahwa kehadiran kita sebagai PNS di seluruh wilayah negara Indonesia itu adalah salah satu bukti eh, tekad kita, dedikasi kita dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara bagi seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali ya. Nah, mungkin bisa kita cukupkan untuk pembahasan di topik nilai-nilai dasar bela negara ini. Selanjutnya, setelah kita membahas dua topik tadi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara, selanjutnya kita masuk ke segmen yang terakhir ya teman-teman, yaitu mengenai analisis isu kontemporer dan strategis. Untuk sebelumnya, marilah kita merefresh dulu atau mendalami lagi materi terkait analisis isu kontemporer dan strategis. Untuk itu, marilah kita mendengarkan review terlebih dahulu dari yang akan disampaikan oleh Mas Yuki. Kepada Mas Yuki, saya persilahkan Mas Yuki. Ya, terima kasih Mas Sepam. Jadi dari uh, yang kemarin modul analisis isu kontemporer itu saya tertarik dengan isu-isu yang kemarin disampaikan. Misalnya kayak ada disebutkan narkoba, terorisme, radikalisme, konflik kepentingan, money laundering, proxy war, mass communication, COVID-19, dan korupsi. Uh, Seperti contoh yang isu-isu yang berkaitan dengan tema tersebut tuh kayak yang lagi hangat itu sekarang itu seperti multipolarisasi kekuatan global, ketegangan kawasan regional Asia Pasifik, sengketa Laut Cina Selatan, masalah perbatasan NKRI, masalah perang dagang, perubahan iklim, lingkungan, bencana alam, pelaksanaan demokrasi Indonesia, sampai hingga digital sehingga generasi muda zaman sekarang, generasi Gen Mood dan hubungan antara generasi muda dan internet pada zaman sekarang. Itu merupakan topik yang sangat menarik, terutama uh, yang saya lihat itu uh, masalah keamanan keamanan cyber di itu ternyata itu di Indonesia ini tuh ancaman cybernya itu tinggi kalau menurut BSSN. Itu sampai ada dari tahun 2023 itu 1,3 miliar serangan cyber, meningkat 68%, atau ada peringkat ke-8 di global. Indonesia itu masuknya dalam peringkat global itu. Dan bahkan hampir 95% pelaku UMKM pun tidak memiliki proteksi cyber. Nah, itu sebenarnya sangat mengkhawatirkan, dan mungkin harusnya tuh Kementerian PU ini itu bisa lebih mempertahankan database-database dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dijelaskan oleh Mas Tovan untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Mas Yogi. Jadi di sini Mas Yogi sudah menyampaikan ya beberapa analisis isu terkait tantangan yang sedang dihadapi bangsa kita saat ini ya khususnya di bidang cyber atau keamanan cyber. Nah, mungkin selanjutnya bagaimana sih peran kita sebagai ASN
dalam menangani isu cyber ini khususnya untuk lingkup Kementerian Pekerjaan Umum. Nah, untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh Mas Taufan ya. Kepada Mas Taufan, saya persilakan Mas Taufan. Oke, terima kasih Kak Yotam. Ini saya melanjutkan dari Kak Yogi saja ya. Tadi kan sudah menyinggung mengenai keamanan siber nih Kak. Nah, kalau dari saya secara pribadi juga terkejut nih Kak dengan adanya data mengenai itu penyerangan cyber yang ada di Indonesia, di mana ini menunjukkan bahwa banyak badan atau institusi atau perusahaan yang belum siap menghadapi serangan digital. Dan kita sendiri dalam konteks ini merupakan seorang CPNS PU harus mulai membangun sistem yang lebih aman dan transparan. Selain itu, Kementerian PU juga perlu nih untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang ahli yang bergerak di bidang keamanan cyber demi menjaga keamanan data sekaligus keamanan cyber di lingkup Kementerian Pekerjaan Umum itu sendiri. Selain itu, pergerakan dari dalam kementerian juga merupakan hal yang penting di mana pegawai-pegawai pekerjaan umum atau dalam konteks ini adalah kita selaku CPNS yang kelak merupakan calon pegawai PU, kita harus berkontribusi dengan cara yang sederhana nih. Sederhana kayak gimana? Sesederhana bijak menggunakan media sosial dan menjaga keamanan data pribadi untuk mengurangi potensi serangan cyber yang mungkin terjadi baik ke kita secara pribadi, personal, ataupun secara kementerian. Seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufan untuk pandangan dan cara implementasinya. Jadi itu dia ya teman-teman, cara kita sebagai ASN untuk mengimplementasikan apa apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi isu-isu terutama khususnya yang tadi kita bahas di bidang cyber dan keamanan cyber. Nah, mungkin saya sedikit memberikan kesimpulan pada podcast hari ini. Jadi dunia ini memang terus berubah ya teman-teman. Jadi karena kita adalah makhluk yang diberi daya pikir dan inovasi oleh Yang Maha Kuasa. Jadi setiap perubahan itu tentunya memberikan dampak baik dampak positif maupun negatif. Nah, dampak yang negatif tentunya akan eh, mengakibatkan dampak yang serius bagi masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Jadi kita harus pintar-pintar dalam menganalisis isu-isu yang terjadi eh, di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita untuk menganalisis isu dan bagaimana kita menyikapinya itu harus dilandaskan dengan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita sebagai ASN bukan hanya sebagai pelaksana administrasi, tapi juga kita harus mewujudkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara itu dalam tugas dan tanggung jawab kita sehari-hari. Nah, itu dia mungkin sedikit kesimpulan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah mendengarkan podcast kami. Dan saya mewakili teman-teman, mohon maaf atas kesalahan dalam tutur kata selama kami menyampaikan podcast ini. Semoga diskusi ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman CPNS yang lainnya. Saya yakin dari setiap kita punya peran yang penting untuk membuat PU lebih baik dan lebih kuat lagi. Oke, terima kasih. Kita bisa mulai ini dari diri sendiri, mulai dari hal-hal yang kecil, dan kita bisa mulai ini dari sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.